Hello. Hello, Afah. Halo Kak. Hello orang paling sibuk seluruh jagat raya. Mana kakak si Minval? Oh iya, nih aku kasih lihat dulu ya. Aku kirim di WA deh. Tunggu. Kenapa? Mana ya? Nah, ini nih. WhatsApp, mana WhatsApp? WhatsApp, mana WhatsApp? Tuh, coba cek. Tunggu. Astagfirullah, bahasanya harus Jerman kali. Afah, jadi gimana? Visa teh udah dapet atau gimana sih? Ini Eh, ribet. enggak, jadi kemarin kan soal paspor aja tuh. Oh, Perpanjang paspor. Nah, ini paspornya baru jadi besok Kamis. Nah, terus ini sama dia udah dikasih apa sih namanya? Tahu deh nih kayaknya tuh ini kayak trainee-nya Indonesia sama Swiss gitu, nanti kita isi terus nanti dikirim ke mana namanya, Embasi Switzerland itu, apa namanya, kedutaan Switzerland di Kuningan sana. oke. Ini kayaknya formulirnya gitu ya, tapi ke bahasa bahasa Jerman. Internship for Computer Science in Platform Development. Ini yang bilang angkel ya? Mm-mm. No. When and with whom? Harus dijawab nggak? Enggak lagi ya. Leave blank. Education. Nah, yang mesti diisi ini ya, Fah ya. Iya. Yang itu aja cepetan, yang waktu itu ingat nggak? Yang waktu kita bikin, yang Fah udah bikin apa sih? CV yang Afa bikin masukin aja. Jadi Afa kan pendidikan yang Afa masih masukin kan pendidikan formal. Oh, tunggu bentar, Udah coba. gitu professional course-nya yang Kak Cika kasih sertifikatnya apa? Terus Mm-mm. keyword-keywordnya apa harus sebutin eh data science, ntar dulu. Keywordnya tuh data science, terus sorry, data science, big data masuk gak ya? Eh, data visualization, Yang ini bukan, sorry, bentar, coba aku itu ya, ganti share screen-nya. mana sok? Ini. Oh, iya itu. Ini visualization lagi ada salah. Jupyter Notebook, apa ini banyak banyak typo. Oh, ini ya. Ini juga nih. Ini data analisis. Oh iya. Data analisis sama ini masukin juga di sini data analisis Iya. sama data visualization penting pisan ini. Oh, Wah, ya, ya. perlu cek dulu. Apalagi yang bisa dimasukin ya? Ya itu, professional courses. Ya paling itu yang tadi ya, vocational diploma enggak. Job experience apa ada kan? Ada. Present job ada, knowledge of language berarti apa bisa Python, MySQL, Mm. eh apalagi sih apa harusnya banyak lah semuanya bisa lah. Ini nampainya nggak gini nulisnya, aduh ya Allah. Nah ini nih sebutin aja nih skill saya, masukin aja ke sini nih, ke language-nya. Rasanya udah.
Udah Oh itu kamu yang tadi sama Kak Cika udah dirubahin ke itu, ke bahasa Inggris? belum. Yang mana yang dirubah ke bahasa Inggris? Yang tadi yang Rafa kirim. Enggak, udah oke. Apalagi Indonesia internship oke. 2 months. Eh, ya. Kalau yang Ausbildung, yang education kan, Ava copy paste aja dari CV ya. Mhm, mhm. Experience, Ava bilang aja, misalnya selama ini Ava kerjanya apa, misalnya supervisor kayak apa-apa, present job juga apa gitu kan. Knowledge of Iya. language juga tinggal copy paste dari yang itu aja, dari yang ini. Ini udah bahasa Inggris kan. Nah, berarti kan ini harus bilang nih, Bachelor Computer Science ini dimasukin ke education. Oke. Hmm. Ya, gitu aja udah. Oh ini yang kolom 1 tuh yang Yang mana? kolom 1 tuh apa tuh, Kak? Itu ya? Yang mana? Yang halaman berapa, Pak? Yang ini nih, yang tadi di apa, email. Heeh. Kan dia Kan, suruh ngisi ini. kan apa tinggal ngisi yang halaman kedua kan, kolom 1 itu Mhm. diisi. Tunggu. Oh, tapi kolom 2-nya Apa bisa bilang kayak misalnya education ini misalnya Bachelor Computer Science itu masuknya kapan, keluarnya kapan. Terus yang ini kapan, keluarnya kapan. Sesuai sama sertifikat Kak aja, misalnya yang Data Science Januari 2024 sampai Februari 2024 misalnya gitu. Ini yang kolom Oh kedua jadi tuh ini from until al do au for, habis itu from ya until. Oh DAU. ini. Font-bisnya tuh itu gitu. Jadi nanti Oh aku Mm. astaga. Oh ini ya. Kalau yang lain-lainnya nggak usah kayaknya font-fontnya gitunya. Atau job experience juga kayaknya pakai tahu, Fah. Kayak di itu, Fah, kayak di LinkedIn. Jadi misalnya job experience apa misalnya tahun sekian sampai tahun sekian wakil presiden, tahun sekian sampai tahun sekian presiden, tahun sekian sampai sekian apa gitu loh. Nah, Mhm. terus present job misalnya tahun berapa sampai present gitu kan. Knowledge of language mah nggak usah pakai bis bis font bis. Udah Tunggu terus tadi tanda nggak ada. tangan. Enclosure employment contract. Nah, employment contract ada with training program. Tuh copy sertifikat di copy dimasukin diploma, maksudnya ijazah-ijazah terus Oh iya. sertifikat-sertifikat yang Kak Cika kasih, ijazah-ijazah apa terus apa Fah bukan ijazah transkrip kalau bisa masukin aja lah. Terus Ya, curriculum fit-nya updated itu yang tipe-tipe benerin. Terus ini kalau ada working certificate masukin, pasport copy masukin. present job apa present job? Present job apa sekarang apa? Yang sekarang ini. Oh, oh. Oh terus ini. Misalnya program apa? eh Misalnya apa? Supervisor atau eh, Mhm. project leader or apa gitu. Data data Ya, analis atau apa. ini knowledge of language. Nah, nah ini nih ini si font bisnya ada semua. Udah tinggal di copy paste ke situ aja. Nah, ini berarti ya merchandiser inner support management part display. Mhm. Ah, udah Yang tuh sekarang aman. ini ya. Oh. Aduh, dia vokal Swiss. Apa? Iya, Allah ninggalin aku. Aku kalau sombong ya. Taruh berarti ini Apa? Itu masukin ke experience yang ini, ya aku jadi yang dulu nggak sih? job experience. Jadi job experience tuh yang 2 di atas, yang current present job yang paling bawah sendiri ini. Tunggu.
Beruf, font beruf. Oh, Wah, kemarin font beruf. kita. Nah, kan enak gini. Nah, masukin lah. Ini hapus nih berarti nih. Heeh. Ini yang di dalam ini. Ganti per baris ya, Fah. Maksudnya yang rapi. Ini apa education dulu. Ya. Berarti kalau sama course 2 dong. Heeh. Ini kenapa nih? Nggak bisa di copy paste soalnya dia berkolom berbaris gitu. Ini. Nah, sok. Tenang. Terus di sininya 2017 sampai gitu. Pakai Ya, satu gitu. Ya gitu. Nanti gini. emang harus. Heeh. Nah, gitu. Betul. Nah, terus itu sejajarnya. Emang kecil kali ya huruf-hurufnya itu. Taruh. Bachelor of Computer Science sih. Ini 2003 sampai now. Neo. Ya, Neo. Tuh ini kok dempet banget ya. Wah, ngomong bahasa, udah mulai bahasa Jerman ngomongnya sekarang. Ah, lembut. Sprechen Sie Deutsch? Kata apa? Dia kan native-nya juga 4 kan. Empat apa? Dia kan 4 bahasa. Jerman, Paris, Itali sama Romania. Iya, Eropa ya. Iya, dia kan Oh, nggak ada bahasa Swiss tuh nggak ada. iya. Ya Jerman lah, Swiss mah. Terus yang ini job experience-nya masukin tiga-tiganya apa nggak usah? Masukin semuanya dong sayangku. Experience dua aja, dua pertama. Yang LG Electronics yang current ya. Tambah yang field aja ini ya. Oh. Ah, oke. Excited sekali ya. Terus nanti teh berarti nanti di CV-nya apa? Apa pernah kerja di, wih gila. Gajinya langsung menanjak tajam. Cuma deg-degan Kak. Gak apa-apa, namanya juga mencari pengalaman. Awas ya kalau nggak cerita-cerita, bilang saya, Kak, ternyata di kantor kita makannya pagi siang sore steak, Kak. Oleh steak 500 gram. Terus orang-orang ngomongnya bahasa Perancis misalnya, atau apa cerita lah kayak gini. Apa Ininya sih kayak apa? gini tuh. Apa nanti pas di sana pasti, hah kok udaranya bersih banget, kok naik sepeda enak banget jalan kaki di sini, Hah? kok nggak macet. Aku aja berharap ini muka bersihan dia. Oh iya main serangan pasti di sana kan jalannya saya Iya. lebih bersih udara segala macam, nggak macet, nggak stres. Lah gimana sih? Eh, Kak Cika sambil ngirim-ngirim Zoom aja deh sambil mau inget. Nah gitu dong. Ini apa? Hmm? Ini education. Eh, LG tuh yang current kan. Present job. LG yang bukan yang present, Fah.
yang Oh bawahnya yang lagi. lagi sekarang ya? Oh berarti ini yang 2 nih, yang Ya, pengalaman? yang bawa di atas. Oh. Ntar Kak Cika kirim yang buat besok ya. Besok itu berarti kirim ke apa dulu biar nggak lupa. Besok Jadi ini ke Amerika. Kenapa sih Pak? Batuk. iya nih enak badan. Ah, mama sibuk sih capek. Nih untuk Euy nguli. iya. Kalau di sana, yang Kak Cika denger di berita tuh Australia apa mana ya? Yang apa Jerman ya? Yang mereka kerja udah 3 hari seminggu, 3-4 hari seminggu udah nggak full full seminggu udah Enak banget dong. mementingkan kehidupan yang lebih balance. Jadi nggak kerja doang ya kayak. Jadi liburan, ngopi, jalan-jalan, olahraga. Ini dia. Berbahasanya. Oke, 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 oke. Present job tuh yang sekarang ya? Ya, present job is now. Ah, Aku salah nggak sih? Bentar. gimana sih biar sejajar? Gimana sih biar sederet? Susah kali. Nggak nih kayaknya salah deh. Harusnya di bawahnya nggak sih? Ya bolehlah, asal rapi aja kali. Ya. Nah, maksudnya di sininya nggak sih? Gitu. Gini ya. Nah, ya udah gitu, biar rapi. Eh, Si Vicky kan juga lagi nyoba itu dia. Kerja apa data engineer. emang, Kak juga nggak suruh Vicky kemarin ujian apa segala-segala macam, kayak ikut stres, gila. Nggak tahu tapi ini katanya pengumuman dalam seminggu ini udah nggak tahu lah. Ini Bismillah ya. Semoga diberi kemudahan. Amin. Semoga lancar dua-duanya ini. Iya loh, orang susah cari kerja tahu sekarang. Lagi ada kesempatan ya kak. Tapi sebenarnya bidang ini itu nggak mungkin nggak dapat kerjaan sih. Cuman emang ya Iya. saingannya aja banyak, tapi skillnya mah dicari banget. Nah dulu kan aku kan jurusan jurusan ini kan. Ah, Apa sistem komputer informasi. science. Iya jadi waktu itu dijanjiinnya juga pekerjaan kayak gini harusnya. Data engineer gitu-gitu. Emang. Cuman emang persaingan aja sih sama pengalaman ya. Sebenarnya kalaupun nyari kerjaan online tuh widih-widih tuh. Kalau udah dapet channel, udah dapet ini wah banyak banget sih kerjaan bertumpuk-tumpuk. Cuman ya itu nyari kliennya itu yang susah. Iya. Mm-mm. Ya itulah gitulah. Tapi skill gini dicari. Malah Kak Cika juga bingung loh. Banyak perusahaan yang perlu banget nyari programmer. Padahal Kak Cika bilang perasaan gue tiap hari ngajar programming ke orang-orang. Mahasiswa pada kemana saya nih?
mahasiswa orang-orang ini pada kemana, orang-orang itu tuh nggak tahu pada kemana, apakah ganti profesi atau apa. Tapi sebenarnya yang cari programmer mah selalu kekurangan gitu. SDM itu masalah terbesar, ay. Nah ini Sementara si SDM-nya juga nyari kerjaan nggak dapat-dapat. Nah itu kan bingung jadinya. Kok bisa sih? Yang nyari banyak, yang mau cari kerjaan banyak, yang mau nge-hire banyak, tapi kok tidak bertemu kalian ini? iya. Ya apa berarti dapat ini opportunity ini tuh sangatlah beruntung. Kan kalau pada nanya, kok lu bisa sih? Iya, kurs di ini nih. Kurs di Kacika gitu ya. Bisa apa maksudnya? Bisa dapat, oh itu mah Iya. mama iya dulu tuh nggak tahu sih Mama Di sih ya dulu bilang mau nanti keponakan tolong ya disuruh mau dikodingin kelas apa terus kata Kak Cika kelasnya kelas anak-anak oh ya gabungin aja pokoknya belajar kayaknya emang udah di kepalanya udah berniat mau nge-hire jadi Kak Cika akhirnya untungnya udah ngerjain beberapa kerjaan dari Uncle jadi oh yang dimaksud oleh Uncle tuh emang udah ngincar kalian untuk dijadiin tim codernya Uncle Iya, soalnya Uncle tuh ini apa namanya si Uncle itu eh kewalahan dia kerjanya terlalu banyak dia sampai udahlah kata Mak Madi sampai liburan aja dia buka komputer. nah dia mau berbagi itu pada kita, Iya, berbagi penderitaan. iya, Kak ini menderita. apa sih namanya? Deskripsi pekerjaannya masukin aja kali ya? Boleh kalau bisa deskripsinya apa Pak? Nah itu lebih bagus misalnya kayak misalnya responsible of apa gitu ya, managing something something gitu. Ya, oke. Baik, baik, baik. Terusnya apa nih? Knowledge of language-nya apa? Itu yang language eh oh iya ya itu language bahasa pemrograman atau Enggak nih kayaknya ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris oh iya gitu. benar ya Indonesia dan Inggris. Ini apa nih? Plus ND itu apa? Signature ini. Sekarang Bandung, Bandung 6 Maret. Jakarta dong. Oh iya Jakarta. Oh gue main Bandung, Bandung. Oh Kak Jika di Bandung mana ya Kak? Bandung arah Bandung Utara, Geger Kalong.
Wah, nggak tahu deh tuh. Kemarin aku ke Lembang tuh, Kak, 3 hari. Ih astaga, Lembang macet apa? Iya itu ya. Lembang kemananya? Ada villa farmhouse Oh, sebelum farmhouse. oh sebelum Farmhouse. Lembang itu kalau hari Sabtu Minggu adalah wah itu Kak Cika kalau iya kelewatan tuh jalur Kak Cika tuh sebelum ke Lembang. Kalau Sabtu Minggu udah jangan mending tiarap di rumah. Soalnya Lembang ramai banget sampai merah gitu. Macet luar biasa. Kalau Sabtu Minggu Lembang. Wow. Jadi kalau saya orang Bandung mau ke Lembang tuh hari-hari weekday Hmm, dan jam-jam orang kerja. Kalau itu baru sepi. Kalau enggak ya Allah. iya sih parah. Cuman tuh kemarin lebih parahnya pas long weekend tuh, tau nggak? Ya, ah, Yang Imlek tuh. Nah itu baru. ya, ya. Aduh, Bandung tuh kalau ulang weekend fikfah ya Allah ya Rasulullah. Terus hujan, ah, udah hujan, long weekend. Oh, lah Nangis udah. tuh. Itu mah udah enakan di rumah, pakai Nah, selimut nonton kemarin ke Netflix. itu tuh, Kak, makan apa ya, di Pascal itu ya. Pascal, oh, ya ampun Pascal kampus anak gue. Nah, Pascal, itu apa macetnya Pascal? juga gila. Pascal Hyper Square. Itu kan mallnya. Yang belakangnya tuh yang apa sih namanya? Aduh, di situ banyak makanan, ada sate, ada apa segala macem. Nah, Kak, kamar mandi dulu. Bentar. Oke, boleh, boleh. Oh, berarti udah ini aja kayak. Dah, udah aman ya? Coba lihat status lagi. Ini apa nih? Nah, di Zoom. Nah, itu nggak usah katanya dia bilang dikosongin, Pak. Leave blank katanya tuh. Oh ya udah, aman berarti ya. Aman ya. Udah ya. 12 12 12 bulan. Apa ini? Iya, trainee tuh 12 bulan, tapi duration max-nya bisa sampai 18 bulan. Oh ya, 18 bulan. Oke. Udah ya, ntar cek dulu. Aman nggak ya? Tanggal-tanggal udah. Kalau Ya. ini sih ngisi nih, si Uncle Mark yang ngisi. Oh, nggak apa-apa juga deh, Pak. Nanti detailnya kan ada di CV, tapi yang apa namanya? The di CV itu yang ada typo-typo benerin dulu tapi ya. Iya, oke deh. Oke. Oke. Hahaha. Apalagi sih ya kan. Pokoknya siapin itu berarti ijazah, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat. Tapi Kak Cika nggak tahu ya, itu bentuknya soft copy apa hard copy ya, Pak? Apa ini? Yang dia bilang. Eh, salah. Nah, ini tuh Ini ada nanti hard dikirimnya lewat mana? Dokumen atau di soft copy? dokumen. Apa di Nah, email? jadi dia tunggu bentar ya, aku cek dulu ya. Taruh. Itu harus dikirim kapan lagi? Segera kan? Nah, sambil Jadi kecek-kecek. kemarin aku dikirimin ini apa hard copy-nya sama si Uncle Mark nih. Tapi ini berarti dikirimnya lewat email atau gimana?
Nah, takutnya ya ini yang di soalnya dia bilangnya, "Kamu bakal nerima beberapa hari lagi bakal nerima print out-nya nih," kata dia. Terus? Oh, kan bener. Nah, di dalamnya tuh ada kayak sama kayak gitu juga kata dia. Nah, yang aku bingungin, aku harus isi tulis apa mending gini aja ya, kayak terus nanti kita print ya, jadi lebih rapi. Nah, baru tanda tangannya yang basah kan. Ya, iya, benar-benar. Kayak gini di print tanda tangan basah terus di scan gitu ya? Iya. Coba. Oke, udah aman ya. Nah, terus apa kira-kira berangkat kapan? Kalau berangkat ya itu nanti terakhir tinggal visa, habis itu nanti sama dia langsung dikasih tahu apa 1 month notice gitu. Berarti udah Gitu. ngepak-ngepak dong ya? Seenggaknya udah siap-siap. Iya. Ah. Oh, Sanggeo, Jessica tuh udah deh, penuh. Jadi dia bilang sih sebenarnya gini, eh aku tuh katanya udah nggak butuh Python lagi karena kata dia tuh di Excel aja semua bisa dilakuin, bahkan Python sendiri kata dia waktu pas interview. Siapa? Siapa yang bilang gitu? Si Angkau. Angkot nih mana ya? Jadi Nih ya, udah nggak usah pakai gitu. itu. Oh. Dia ngobrol nih sama dia. Jadi kita nggak berarti udah nggak usah pakai Python gara-gara di Excel udah ada Python. Tapi Iya, ya si jadi Angkau nggak bisa Python lagi, sama aja. nah jadi tuh kata dia ya maksudnya ya kamu nggak apa-apa belajar Python, cuma maksudnya aku sebenarnya udah nggak butuh lagi nih kayak apapun ternyata tuh setelah dikulik-kulik pakai Excel tuh apa aja bisa kata dia. Bahkan masukin Python sendiri di Excel kata dia bisa katanya gitu. Nah, jadi tuh alasan saya tuh mau narik kamu tuh ya saya mau mau ngerubah hidup kamu aja sama kamu bantu saya aja kok biar saya nggak kelebihan pekerjaan begitu kata dia. Nanti sebaliknya sama Vicky, nanti kita bakal kamu jadi tim di Indonesianya gitu. Nah, Oke. maksud dia tujuan mau bawa aku ke sana itu buat memperbaiki CV doang gitu selama setahun. Oh, gitu. Ya, Oh, makanya Kak Cika tuh dari kemarin bertanya-tanya mengapa engkau harus berangkat sementara itu bisa dilakukan secara remote. iya I don't get it gitu. Oke. gitu. Nah, tujuan Pak, Pak, kita Pak. ke sana. Berarti gini, Pak. You have to keep me updated ya. Soalnya I need to know sebenarnya gimana sih orang-orang tuh. Maksudnya gini, kalau di perusahaan si Uncle gitu ya, maksudnya dia tuh flow-nya di perusahaan tuh maksudnya harusnya gimana sih gitu. Nah, iya, terus juga yang Soalnya bikin Kak aku Cika tuh kaget mikirnya tuh gini, yang menurut Kak Cika bingung kan kayaknya ya perusahaan Uncle kan cukup gede dan dia kan hire orang. Nggak tahu dia pernah bilang, gue hire orang Kosovo. Kosovo lah sama murah lah segala macam. Mm, Berarti kan kerjaannya cukup banyak gitu kan dan mereka kan berarti beban maksud Kak Cika eh networknya tuh cukup gede gitu loh, scale-nya cukup gede kan Pak. iya. Masa nggak mungkin gitu loh, maksudnya cuman Excel di Python itu kayaknya enggak gitu. Kecuali buat kepentingan Uncle aja Pak pribadi gitu ya. Nah, kalau yang Yang aku tangkep sih Kak, nih kayaknya tuh dia cuma gini doang loh. Jadi ini dia dikasih kerjaan misalkan ada 6 sampai 7. terus Nah, terus kayak ya aku suruh tag duanya aja gitu maksud dia. maksudnya jadi maksudnya kerjaannya nggak terlalu banyak gitu. Bagaimana? Enggak, bukan maksudnya gini, kan dia mau bikin tim nih. Karena Heeh. tuh karena ya apa kata yang apa Mama Di ngomong satu apa kayak dia tuh kan kerjanya terlalu banyak sampai sampai dibawa ke rumah gitu kan. Iya. Nah, hadirnya aku tuh buat setengah pekerjaannya dia tuh lari ke aku gitu loh. Oh, ngerti. Iya, jadi tim gitu. Ya. Nah, tadinya awalnya dia tuh mau pakai Python nge-hire orang kan Singapura katanya. Cuma katanya orang Singapura brengsek-brengsek katanya. Mama Diana. Oh gitu. Oke, 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 oke. Ini Iya. juga si bocah-bocah dua kecil ini kan
Flurin sama Korsin tuh lagi diajarin Python kan. Tapi anak-anak kecil tuh susah ngajarin Python tuh. Kayak tricky banget Kak Cika tuh kadang-kadang suka ya pura-pura main game ya berani daripada Pythonnya gitu diselip-selipin. Kalau enggak mereka tuh udah benci aja tuh. Boring, this is boring gitu. Kayaknya si Mama Andi juga nyiapin nih biar si anak-anak kecil ini juga nanti bisa bisa kolaborate sama si Papi gitu, sama Papa Bro. Ya karena kan Python sendiri kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan kan. Iya, soalnya dia tuh implementasinya segala sih, Pak. Mau ke Jadi kayak data misalkan science iya, mau ke machine learning bisa, mau ke apa juga bisa gitu. Kalau udah bisa mah bisa aja. jadi ini aku lanjutin ini dulu ya kayak Yuk lanjut. Tapi itu udah aman berarti ya? Oh, Ciko ya. aku tanya-tanya sama dianya. Yuk lanjut yuk. Berarti. Berarti nanti Kak Ciko mau memantau nih. Soalnya kemarin tuh ngobrol sama Vicky. Vicky cerita ternyata secara teknikal dia udah siap sih gitu ya. Cuman pas ditanya insight bisnis langsung wow itu sama Maka Cika sih. Jadi pas diwawancara ditanya, coba kamu analisis grafik penjualan. Hah? Kata dia. Grafik penjualan. Saya disuruh predik apa gimana nih? Sih kan bisanya ngeplot, kenapa disuruh nganalisis? Terus ketika ngakak ya sih emang kayak gitu, ada aja. Ya paling itu ini kali mau perusahaannya mau lihat kayak kira-kira si Vicky bisa bawa impact kak gitu paling. Ya, 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 benar. Eva. Wih, Vicky bilang ini bagus sih, lesson-lessonnya bagus-bagus. apa yang data cam ini? Berarti si Uncle tuh udah nggak pakai tablo-tablo dong, Fah. Berarti kita udah keterlaluan jagonya dong. Apa coba? Nah, iya. Sebenarnya sih gitu kayak yang aku pelajari kayak contoh deh LG deh. Ini kan LG ini kan perusahaan besar ya. Ya, Ya pas aku lihat kayak ya dia teknologi juga masih kuno juga kak. terus mereka manual Masih gitu. masih Excel juga. Astaga, terus mereka integratednya gimana? Maksudnya gimana cara mereka ngupdate database-nya? Nah itu aku kurang tahu tuh dari orang Koreanya. Tak kayak dia cuma server gitu-gitu aja. Tapi sisa kurang lebihnya semuanya ya hampir semuanya di Excel. Gimana sih, Vic? Maksudnya di Excel amat gitu? Maksudnya satu divisi Excel apa seperusahaan satu Excel atau nanti Excelnya di merge? Enggak, maksudnya hampir hampir seluruh perusahaan tuh ini apa dianya tuh Excel semua, hampir semua divisi jenisnya nggak ada yang pakai Tableau, nggak ada yang pakai apa. Hah? Terus mereka gimana ya cara nge-merge ininya ya? Berarti mereka nggak ada analisis ter kayak misalnya gini, menganalisis antar divisi gitu kayak misalnya oh gue mau nganalisis pegawai mana itu bisa sih ya pegawai mana yang paling banyak menjual atau misalnya nganalisis prediksi banyaknya pegawai yang bakalan resign atau harus Nah, naik nggak tahu tuh nggak itu pakai gitu berarti bagaimana. masih pakai formulir. Hah? Jadi tuh gini, kayak kita tuh misalkan datang nih wawancara sama si promotornya dan ada salesnya gitu kan. Lalu yang SPG lah, ada SPG. Nah, kan SPG yang lebih tahu nih suasana di toko tuh seperti apa kan. Terus apalagi ada SPG dari brand lain, dari kompetitor kan. Ya Nah berarti itu manual tapi bener tahu Fik semua teh masih manual kan. Vicky tahu PPATK nggak apa PPK? yang analisis transaksi keuangan Oh iya, yang ngecek misalnya oh ini mencurigakan nih ini ada money laundry nih dia kan yang paling mengawasi apa misalnya ada korupsi segala macam kan PPATK kan yang ngecek misalnya ada aliran dana ke sini Mhm. itu kan dia sebenarnya penting banget kan itu buat ngecek misalnya oh ini orang terlibat fraud nih dicek atau yang waktu itu pernah ada penipuan apa dibekukannya sama PPATK kan mereka tuh sangat intelijen maksudnya apa ya sangat penting untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang
atau misalnya dia ngebatasin transaksinya teroris misalnya ada, oh ini kok kayaknya aneh ya, kok ada Ya, fraud, transaksi kayak fraud. itu kan bisa sama dia bisa dimati-matiin tuh si dia punya kuasa untuk mati-matiin si akun-akunnya. Itu tuh analisisnya masih manual, hebat loh itu PPATK tuh. Kak Cika punya temen di sana, dia bilang ini mostly masih sama orang gitu, jadi orang aja yang analisis bahwa nih kayaknya fraud nih, yang ini kayaknya aman, ini nggak aman gitu. Nah, mereka baru mau mulai develop sistemnya supaya pakai AI gitu, jadi paling nggak report tuh disaring dulu sama AI, jadi kayak oh ini beneran, Iya. eh, ini fraud atau ini enggak gitu. Soalnya laporannya banyak, orangnya sedikit kan, liar ya Pak, semua orang lapor nih, ini ada kayaknya ada money laundry padahal enggak, atau ini kayaknya ada penipuan padahal enggak gitu. Terus tapi itu juga masih manual. Masih lah. Jadi tuh Buset kayak dah ya culas-culasnya di sini tuh ya ya udah gitu. gitu ya. Happen Tapi aja. berarti manual masih bisa dong kalau gitu, kalau kalau nggak mengganggu proses mah ya nggak apa-apa lah. Mm-mm. Nggak maksudnya kayak Hmm. ya kita tuh belajar kayak udah terlebih jauh tuh tapi ternyata faktanya belum ada yang bisa terapin gitu. Apalagi kan ya kayak gini deh Kak, sebenarnya kalau secara logikanya kebanyakan kan kalau perusahaan-perusahaan kan masih banyak orang-orang lamanya tuh Ah, oh yang iya benar. yang Jadi sama mereka masih kayak gitu ya. iya jadi teknologinya masih apa make lama apalagi sedangkan kan di sini kan kalau umurnya lama udah mengabdi lama kan dia pasti naik jabatan tuh. Hmm. Jadi cuma menang secara pemikiran aja tapi kalau buat data-data gininya ya nggak bisa apa-apa juga mereka baby boomer gitu. Ngerti. Kak Cika tuh kemarin juga baru baca sih sebenarnya gini kan, orang ngebahas work from home nih, Pak. Terus Mm, ada yang bilang katanya ini work from home kayaknya bakalan udah nggak akan nggak akan bertahan lagi, udah die lah pokoknya karena orang udah balik lagi ke office kan. Terus mm, ternyata ada penelitian yang bilang bahwa justru setelah pandemi things will never get back to normal as before gitu. Jadi malah misalnya kalau dulu kan misalnya sebelum pandemi kan orang ke kantor 5 kali seminggu. mm, Kalau sekarang malah jadi defaultnya tuh sekarang perusahaan ya udah maksimum 3 kali seminggu gitu ke kantor. Orang udah lebih pilih WFH karena gila duit gue lebih banyak, gue bisa tidur, gue bisa ngurusin keluarga gue nggak usah macet gitu. Jadi sebenarnya defaultnya tuh sekarang udah geser, udah nggak balik ke awal gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang work from home itu dying gitu ya udah selesai tuh enggak justru. Nah katanya nanti justru normalnya itu adalah WFH tuh jadi norm yang eh, banyak. tapi nunggu si baby boomer ini pada pensiun dulu. Iya, nah Udah ini lama. kayak Jadi kayak ini kayak Kak, tua-tua itu berhenti, ah udah nih anak-anak yang baru nih milenial segala sudah pasti bakal ah WFH. hire kantor pusing gue udah sekarang WFH aja gitu kayaknya. Jadi Nah, contohnya nah, kayak di ini Kak, di mana namanya? Di perusahaan Vicky sekarang. oke. Jadi karena dia udah kebiasaan WFH dan pas banget si sewa rukonya ini habis, terus karena udah keasikan jadi ya udah nggak usah disewa lagi. Jadi ya udah lu udah gini aja WFH. Tuh kan. Sebenarnya sih perusahaan-perusahaan itu juga jadi lebih untung kan, nggak usah ngasih uang transport. Ya iya. Terus ya tapi sebenarnya yang harus diawasin sih performance-nya ya. Katanya tapi gini Fah, katanya dari penelitian kalau kita WFH tuh produktivitas tuh turun 10 sampai 20%. Tapi lebih hemat perusahaan tuh. Ya. Trade off sih, saya ya udah produktivitas turun sih, tapi lu lebih hemat gitu. Jadi tinggal lu mikir aja gimana memaksimalkan itu. Nah, terus jadinya ya udah perusahaan, tapi katanya problemnya kalau di Amerika sekarang jadi banyak space yang kosong. Nah, itu tuh mesti dipikirin. Soalnya kantor-kantor kan jadi kosong. Nah, itu Iya mau benar. diapain tuh? Iya. Mau diapa? Dijual aku, dipakai mau buat siapa ya gitu. Ya turun karena ini sih Kak, kayak satu nggak ada yang ngawasin nggak sih? Iya, Ya iya. kedua juga ya kan ada tuh ya orang ya kayak yang kayak apa budaya kantor yang buruk itu kan pasti pasti banyak banget kayak apa namanya pura-pura kerja lah gitu. Heeh. Ya dia sebenarnya kerjanya udah kelar tapi ya dia biar biar nggak dikasih pekerjaan tambahan lagi jadi dia pura-pura ngetik apa. Iya, itu tuh Kak Cika tuh sekarang lagi mikirin gimana caranya measure pekerjaan secara remote gitu. Tapi mungkin ya berarti achievement aja. Kayak misalnya ya udah kalau lu bisa ngerjain ini sejam beres ya udah lu
ngapain aja lu, misalnya mau ngerjain yang lain juga boleh, asal lu sama gue udah kelar urusannya gitu kan. Jadi Hmm, misalnya oke lah gue sosokan ke kantor 9 sampai 5 tapi kerjaan gue udah beres jam 10 terus cuman ngopi-ngopi aja gue sambil nge-browsing gitu kan, ngapain gitu kan, sayang juga gitu. iya iya. Itu juga Fah, kemarin kan Cika baca lihat di YouTube, Google. Google tuh ternyata, Ava pengen gak kerja di Google? Awalnya doang. Tahu nggak itu tuh miserable tahu katanya. Jadi yang kerja di Google tuh rata-rata 1,1 tahun tuh keluar. Jadi si Sama Google tuh, kayak Tokopedia, Kak. hah? Sama kayak Tokopedia. Nah, jadi tuh Tokopedia tuh emang bener karena nggak ngerti ya gimana. Jadi tuh orang kan kayak katanya IT-nya keren banget gini gini gini. Nyatanya kagak. Jadi kerja setahun setahun tuh ya udah cut gitu. Nah, mungkin juga ya. Tapi kalau si Google sih kayaknya tahu bahwa turnover-nya kenceng. Jadi dia manfaatin tuh selama orang-orang daftar, sama dia dikasih kerjaan banyak. Jadi kan mereka kasih makanan, terus dikasih Mm. misalnya boleh olahraga, ada sepeda gitu. Tapi sebenarnya itu tuh buat ngunci pegawainya biar masuk lebih lama, Pak. Jadi kayak makan malamnya tuh kan misalnya ada ramen apa segala macam. Iya Itu tuh bener. pegawainya teh, ah makan jam 7 malam, ya udah gue tungguin deh. Pulangnya harusnya jam 5 dia nunggu makan malam dulu, pulangnya jadi malam. Biar dia kerja dulu di kantor. Udah gitu dikasih shuttle bus kan, bus kasih wifi. Jadi kayak kalau misalnya mau ke Google kota ini, ke Google kota itu dianterin, tapi ada wifi. Biar apa? Biar lu kerja di bus gitu kan. Jadi diperes gitu, orang-orang tuh jadinya malah terlalu capek si Google-nya. Jadi si, siapa sih pegawainya boro-boro healing gitu ya, boro-boro main main sepatu roda, boro-boro Oh ngecil. jadi ya tuh biar dia maksudnya menghabiskan produktivitasnya di Google aja gitu. Ah, tapi nggak sempet juga Vic, Eva nggak sempet juga kayak misalnya kayaknya asik nih ngecil di ruangan musik gitu, atau Nah, mau yoga gitu, nggak sempet. Pressure-nya tuh edan katanya, pressure-nya tuh pressure kerjaan nggak berhenti berhenti, persaingan antar kolega sungguh sangat ketat. Jadi mereka tuh sebenarnya dikasih ke dokter, ke psikiater tuh gratis, tapi semua yang dikasih fasilitas Google tuh nggak apa ya, nggak malah bisa nggak. mengkompensasi stressfulnya kerja di Google gitu, kebayang Iya nggak? iya. Nah sebenarnya gini Kak, kalau Kakak ngomong kayak gitu, aku pernah ngeliat YouTuber siapa gitu ya. Jadi main ke kantor Google di Indonesia sini nih. Mm-mm. Lupa siapa, kayaknya si ini deh, si Tara Arts apa siapa gitu. Nah dia tuh berdua main, terus kayak dia ajak ngobrol gitu. Terus dia kayak ke ini kan, ke mana namanya, ke fasilitas-fasilitasnya kan. Itu Mm-mm. beneran kosong Kak. Orangnya kerja semua ya, Iya. nah kan? Jadi bener deh, kalau misalnya gini, kalau kata Kak Cika ya, misalnya kalian dikasih kerjaan gede gajinya atau fasilitasnya gede, Hmm. jangan sangka lu bakal bersantai-santai bro. Pasti Eh, disuruh kerja menggila. Misalnya, yaudah gue beliin device, lo mau device apa? Mau beli M3, lo mau beli mainframe segede rumah, gue oh beli. iya. Tapi lo Oh iya kerja. benar-benar. Ih, itu bener banget lagi. Makanya banyak banget penelitian apa penelitian tuh kalau bilang kenapa sih kita misalkan punya anak emas nih. Misalkan kita sebagai atasan kita punya anak emas, terus dia padahal kerja udah enjoy, terus kita kayak mau nggak dikasih gaji lebih, tapi dia memilih untuk keluar ke pekerjaan yang bahkan gaji lebih turun tapi lebih santai. Ah, Itu banyak itu. banget kan. Nah, dari si Google tuh biasanya keluarnya satu, dia pindah lagi ke perusahaan yang lebih besar ya. Misalnya ke Netflix atau kemana yang lebih hebat lah misalnya. Mm. Mungkin merasa bahwa kurang keren atau kurang pressure, nggak ngerti gue. Terus ada yang berhenti, ya udah depresi aja tuh Eva. Depresi, gue udah stres kerja terlalu berat nih di Google. Ada, tapi kebanyakan katanya bikin startup lagi. Jadi dia bisa ngatur, gue bisa cari kerjaan gue sendiri dan tidak di pressure kayak mau mati gitu. Di, Hmm, soalnya katanya Google tuh persaingannya kan sedunia. Itu 20 kali lebih susah daripada masuk Harvard, coba Eva. Bayang anjir. nggak lo? Jadi orang tuh berdesak-desakan gitu mau masuk ke Google, tapi yang udah di dalam tuh sebenarnya, waduh, saya Tuh, menderita gitu. dijebak. Iya, makanya Kak Cika pikir, oh ternyata, Kak Cika pikir, oh kirain tuh, oh ternyata orang tuh ke life life work balance. Ternyata enggak, mereka tetap aja ya, ya enggak dong, gue mau lu kerja gitu. Nggak mau tahu, gue kasih fasilitas ya, lu harus berbakti sama gue gitu kan, stres. Nah, ini terjadi sama atasan aku sekarang nih Kak. Gitu.
Nah, jadi kan aku punya nih namanya Paipang. Jadi dia emang ya kalau kita ngomongin dari segi gaji, dari segi benefit-benefit yang dia terima tuh gokil lah ibaratnya. Mm-mm. Kayak apa namanya? Kartu kredit apa limit 100 juta, terus dapat apa namanya transport mobil sebiji, terus dapat ini. Terus dia Hmm. pintar banget lagi. Jadi mobilnya karena dia nggak begitu pakai di kantor, dia rentalin di rumah. Terus gajinya gede kan. Nah, terus tiba-tiba entah kenapa dia kok lebih memilih buat turun posisi. Oh, presurnya ya menggila ya. Alasannya bener karena pressure. Jadi tuh dia tuh selalu merasa anjir gua kerja udah setotalitas kayak gimana pun tapi tetap nggak apa namanya nggak memuaskan si Korea Korea ini. Tuh kan, bener kan? Bener sih, Fah. Sebenarnya kalau Kak Cika gini, kemarin Kak Cika sama Vicky itu sempat apa ya, Debat. ber, ber- bertukar pikiran dan berdebat lah. Vicky bilang, Kak, itu procedure digedein, Kak. Ayo, gua bantuin. Kita harus kita harus nambahin banyak klien terus digedein. Terus Kak Cika bilang, justru Kak Cika tuh berjuang supaya tetap kecil, nggak mau gede gue tuh. Hmm. Soalnya gini, kalau coba Alfa ada buku ya, cari deh namanya Company of One. Jadi orang tuh sekarang seneng bikin Company of One, di mana dia punya bisnis yang bisa di-manage sama dia gitu. Di mana dia bisa keep ya. Kan YouTuber tuh sekarang banyak yang quit gara-gara pressure-nya nggak kuat mereka kan. Woi, lu harus bikin yang mengedan lagi, harus bikin posting yang lebih heboh lagi gitu Ya kan. Itu bener, mereka setuju. jadi, gue udah nggak fun lagi cuy gitu. Kan kalau gue maunya fun, ya gue ngevlog terus ada yang nonton, ya udah gue happy. Nah, itu tujuan awal, cuman Tujuan tahu. awal kan, Iya. begitu gede itu lu harus tanda tangan perjanjian kontrak sama brand, lu harus hire orang, lu harus mikirin konten, terus itu jadi pressuring. Nah mereka akhirnya quit, terus bikin channel kecil yang mereka bisa sesuai kemauan mereka. Nah Kak Cika mikir, jadi kalau kerjaan tuh misalnya ya Ava punya kerjaan yang Ava seneng gitu, itu kan di awal oh passion gue nih. Pada saat dia membesar gitu kan ya, kalau misalnya nggak manageable itu akhirnya kita yang dimakan sama kerjaan gitu loh. Jadi pada Hmm. saat ini lu udah nggak punya waktu buat jalan-jalan, lu nggak bisa nolak meeting, itu tuh berarti udah tanda-tanda kita udah ditelan sama kerjaan kita. Itu udah bukan kita ngejalanin bisnis, bisnis yang ngejalanin kita gitu. Nah Iya. itu tuh posisi di mana orang mulai depresi kan. Nah makanya sekarang orang-orang milihnya bukan salary tapi freedom. Misalnya ya udah gue gajinya segini tapi gue bisa milih, gue mau bangun siang bisa dong, gue mau Iya. nggak kerja nih hari ini bisa, duitnya masih cukup, Nah, ya kan. makanya ini gak sih Kak? Jadi orang-orang tuh kayak ya udah gue kerja sesuai gaji gue aja lah gitu. Betul kan. Jadi tuh dia Iya, tuh nggak mau berpikir, maksudnya tuh kayak ya gue misalkan gue punya ide nih buat ngasih tapi ujung-ujungnya nggak bakal dihargain jadi kayak ya bikin capek gue aja gitu. ya emang ya gitu. Nah sebenarnya sih ada fasenya Fah, kayak apa sekarang fasenya emang ya udah gue kerjain deh semuanya, gue jalanin, gue cobain, nanti ada fase di mana apa udah oke, gue udah ngerti, gue udah tahu, gue udah punya bargaining, gue udah bisa milih. Gue sekarang mau pilih kerjaan yang menurut gue worth it, salary yang gue worth it. Nah, nanti kesananya Ava udah bisa milih. Tapi di awal emang harus nyoba-nyobain dulu pengalaman segala macem. Cuman menurut Kak Cika, yang dicari itu bukan duit sama skala, Dan. Maksudnya kalaupun gaji kita katakan gaji kita semiliar gitu sebulan, tapi nggak punya waktu buat istirahat. Nah, Gajinya 100 juta tapi bisa ngecil gitu ya. Gue mau ngopi bisa. Gue mau beli eh, AirPods Vision Pro bisa, apa namanya Apple Vision Pro bisa, gue mau beli mobil bisa, iya kan? Tapi kalau iya, 1 miliar terus tifus gitu kan penyakitan, nggak dirasain juga. bener nggak? Ya jadi maksud Kak Cika tuh duit itu nggak berbentuk duit, jadi blessingnya tuh bisa freedom, bisa Nah, eh, lu punya waktu untuk istirahat lebih banyak, lu bisa bisa kapan aja Netflix kan, lu bisa happy. Itu lebih mahal daripada 1 miliar menurut Kak Cika. Jadi kemarin berantem sama Vicky. Ayo, Kak Cika emang gak mau punya duit banyak? Enggak, kata Kak Cika. Cukup aja gitu, tapi gue bisa merdeka, jangan disuruh-suruh. Gue gak mau misalnya, wow, Anda harus bekerja ya hari ini sampai lembur-lembur, terus gajinya tapi 500 juta sebulan gitu. Gak nah, mau. tadinya Paipang ini tahu nggak Kak apa dia awalnya? Apa itu? Dia direktur di divisi aku. Terus dia Oh gitu. turun ke mana coba? Ke supervisor, ke admin doang udah.
Ah, itu lebih iya, terus tanggung jawabnya juga lebih kecil, Aih. Iya, terus dia kayak dia lebih happy, dia lebih ngobrol, dia Eh, ketawa, cekik-cekikikan, gila. nah, iya, pokoknya gitu deh, begitu gaji gede, itu mengerikan tuh. Soalnya pressure-nya jadi ke kita semua, duitnya Mm. banyak, tapi ditukar sama sama kebahagiaan lu gitu, sama sama waktu lu. Ya iya gitu. Jadi mau nggak gitu? Nah, yang paling aman tuh ya udah win-win aja, duitnya segitu ya gue segitu, gue happy, pressure cukup. Ya udah, Iya, begono. jadi ada orang yang bilang kita tuh apa namanya, lu jangan betah-betah di zona nyaman dah keluar. Enggak men, semua orang nyari 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 zona nyaman itu berlari-lari. Bener. Itu bener banget. Jadi kayak misalnya lu keluar, bukan, justru kalau udah di zona nyaman tuh berarti lu udah bener. Lah Iya, ngapain keluar lagi, cuy? tapi soalnya nyatanya ketika kita di lapangan ya kita berlari-lari dari zona nyaman karena itu bakal tergusik terus. Iya sih, bener. Tapi gini, Fah, panduannya gini. Cari kerjaan satu ya, yang sesuai passion kita, yang kita seneng gitu ya. Satu, coba cari pekerjaan yang sesuai passion. Terus tapi kalau bisa ada pekerjaan, ya harus ada pekerjaan yang membuat kita cukup gitu ya, wealthy, prosper gitu. Nah, satu lagi pekerjaan yang membuat kita tambah pinter. Katanya kalau bisa tiga-tiga ini udah cukup gitu. Walaupun itu kecil-kecil. Jadi kayak oke, kerjaan yang gue seneng, kerjaan yang gue dapat duit, kerjaan Hmm. yang gue tambah pinter. Kalau bisa di satu kerjaan itu, udah itu dream job berarti. Nah iya, ih gila ya, nggak nyangka anjir. Apa itu? Gak nyangka kerja di Maksudnya Google. Arapa tuh enggak maksudnya ya semenjak ngerasain oh perusahaan besar tuh gini 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 gini. Iya saya tai aktor-aktor juga Kak. Jadi kayak misalkan ngomel-ngomelin bawahan tuh kayak Arapa nggak hanya mah acting aja dia cuman emang karena dia harus acting ke si atasan yang lebih lagi gitu. Oh ternyata lu orang yang tegas begitu. Pokoknya ini ya, kayak kayak bermain sandiwara, wes apa ya? Sandiwara aja iya bener ntar ketika udah ketemu ya udah kita canda-canda lagi. Iya, politik kantor itu juga ada sih ya, kayak Iya gitu-gitu. gila sih. Tapi ya itu baik lagi emang bener-bener karena ngejar zona nyaman itu. Iya, makanya kita tuh harus bisa decide sih mau gimananya sih. Kalau Kak Cika Makanya sih udah mau diomelin kayak gimana gitu ya, semua orang udah bilang, Kak Cika udah bilang, gue nggak mau, gue mau kecil. Mau diinvest nggak mau. Soalnya Kak Cika kalau diinvest itu jadi disuruh-suruh, Fah. Misalnya, ya prokosinya diinvest ya, misalnya, yaudah lu gue kasih 1 miliar, terus lu bikin sekolah, terus di run. Ya capek gue. Harus hmm, nyiapin sekolahnya, harus nge-hire orang, bikin kurikulum, harus harus nyari nyari customer. Kalau kecil gini kan lebih kayak gini lah, manageable gitu. Oke, ada murid ada, kalau enggak. Gua penelitian jalan, ngajar jadi dosen iya. Terus kalau capek nggak usah buka kelas. Kalau nah, kalau Afa kayak gini sama Afa belajar gini ketika ikut belajar, udah coba gue misalnya ngerjain gede, terus aduh Kak Cika malah kerjanya meeting tiap hari keluar kota, terus ngapain? Duitnya banyak tapi hidupnya resah, nah, ya kan? Ya nggak ya nggak apa, Cep. Pembicaraan yang sangat dalam, ya. Pembicaraan-pembicaraan deep talk. measure values, remove. Pak, Kak Cika sholat dulu ya, belum sholat. Apa? Apa biar ngerjain itu dulu, nggak direwang Kak Cika. Siap, siap. Biar Kak Cika nggak ngoceh. Bentar ya, sholat dulu bentar ya. Ya, Kak. Tungguin. Biar tenang. Ya, wait ya. Sholat dulu.
Hello again. This dataset on video game sales from 1980 to 2010 will let us take a tour through gaming history. During this course, you will answer questions like, what is the most sold video game? Or which gaming genre was the most popular in the early 2000s? You could even filter for your old favorite video game, see how many other people enjoyed it. The data structure looks straightforward. You have the name of the game, the platform it was released on, like the Wii, Game Boy, or PlayStation. We have the year the game was released, the genre, the publisher, and finally the sales in million by region. Note sales does not refer to the sales in dollar or euro, but to the amount or copies of video games sold. Before we continue, let's make sure we understand the term release year correctly. Pokemon Blue and Red, for example, was released in 1996, meaning that all sales for Pokemon Blue and Red get attributed to the year 1996. We are interested in comparing the sales across all regions. Let's start by dragging release year to columns and global sales to rows. We see a line chart appearing of global sales over time. We can add the other regions by creating a dual axis graph. In order to create this graph, we can drag any measure, such as North America sales, to the right until a dotted line appears and release. It's a great start, but we see that our axes are not synchronized. We can fix values on top of North America sales. This field here, measure values, refers to all 6 measures above. So when dragging this on top of NA sales, it gets replaced by all 6 measures. The first line you see in red, move it by dragging it out of the measure values card. Secondly, we have global sales in here as well, which is already visible on the bar chart. So we can remove this one too. We can clean up the graph by firstly renaming the worksheet to all regions sales. We center the title and hide the right axis as it doesn't add any value by unticking show header. Finally, we can rename the left axis title to global video game sales in million. When hovering over the graph,
we see this little window pop up. That window is called the tooltip. We can approve this by having it automatically show the sales for all regions. Let's drag EU, Global, Japan, North America, and other sales to tooltip. There we have it. Now Aku kembali. Oke, Kak. Ya, padahal Kak Cika lagi seneng-senengnya Tableau. Maksudnya sayangnya kalau Angka nggak mau pakai Tableau. Kesel. Kesel gue. Karena aku lupa. Kita sekarang ngapain coba? Baca dulu. sales Lagi to belajarnya tooltip. itu. There we have it. Now all measures are visible. We can still format the tooltip to make it look nicer, but we will leave that to you to explore during the exercises. Kita penasaran bentar. Kita mau lihatin how to use Python in Excel. Oh, ini hapus. Mau mencoba. Sejauh apa dia bisa. Yang lain rilis ya. Karya apa? Cika mau baca dulu ini. Oke, Kak. Python output signal data. That's the font of release year. Oh, dia diisi ya tooltipnya.
Hmm. Apa sambil membaca. What is the amount of puzzle game difficulty? Nah, aduh, Oh iya bener, jadinya Python di Excel tuh jadi kayak pandas, iya benar berarti ya. Tapi ya harus pakai ini, Microsoft. Ya, not bad lah. What is the amount of puzzle? Dateng. Oke, aku sudah membayangkannya. Weh, lanjut. That's correct. Astaga, apa ini yang penjualannya dia tiba-tiba video game tahun segitu naik, kenapa ya? Ini puzzle game Oh, puzzle game aja. di North America. Tiba-tiba ya. Total sales breakdown. Right. Bar chat. Sales was released here. Center the title of the graph and change its font size. Oke. Bisa lah, itulah. Oh iya, measurement. Under the title of the
Ignore the warning, press add all members. Replace name, receive again on the top, receive genre. Dimension tuh yang mana sih? Yang atas apa yang bawah ya? Lupa lagi. Wait. Dimension tuh yang atas, kalau yang bawah deh, kayak atas measurement bukan ya? Ini kan ya measure yang ini ya. Mm-mm. Atau kebalik? Oh. Measure yang bawah. Itu ada Dimension yang measure atas ya. name. Uh-uh. Oh, ini Enggak. Hah? Kok gitu? Add different dimension to color plan to see what happen. Tables yang atas itu, sorry. Measure itu yang bawah, Pak. Yang atas dimension. Oh, beda berarti. Itu yang ada angkanya. Kita kebolak. Taruh deh. Nah, Oh, delete column itu row. dapat name nih. Ignore the warning and press add all member. Itu kemana ya? Ke filter gitu. Taruh pada add on. Taruh. Oh, Salah. penasaran deh, coba. Oh, Mana apa gimana? Name, ignore the warning, replace name. enggak masukin ke sini nah. Terus ininya Release bukan di situ ya, bukan di bawah. rilis. Ganti sama apa nih? Genre. Oh, sorry. Cancel. Abort. Taruh ini. Tapi genrenya di banyak banget. Global sales-nya di situ. Genre-nya masukin sini. Tapi udah benar. Nah, genrenya di situ. Replace name with release bracket on top. Replace release with genre. Release year. Nah, kan ini Emang gini? harusnya tuh ini nih. Kok gini ya? Why? Hah? Genre benar di situ. Name, nanti kan dari name. Release year diganti sama genre, bukan gitu. Mau bikin bar chart nih, suruh bikin bar kan. Ini stacked bar. Oh, Satu dimension, satu measure. Measure-nya udah dimensionnya cuma satu. Berarti harusnya genre doang dong. Coba. oh ini lucu nih. Make sense nggak sih? Nah, itu. Nah, kan Nah, yang kita disuruh yang mana sih sebenarnya? oh, one or more. Tadi measure sama name ya. Iya, dia maunya 2 dimension. Iya, ada warning dia. Kayaknya lebih make sense, bro. Out of the 3D name genre, you drag it to Ya, release you drag to color which one most useful. Mana yang dikasih warna katanya? Yang lebih useful, masukin ke color. Name, genre atau release year? Kayaknya genre deh, enggak? Iya. Genre. Tapi enggak ya?
Coba Tapi year juga nggak ada gunanya, ini diwarnain ngapain? coba aja. Tapi ya sih kayaknya ini bagusan gini, cuman karena kecil ya, jadi kita gimana ya caranya ngecilin, ngegedein skalanya, mereka kecil-kecil jadi tak terlihat lah. Berapa-berapa itu Kayak pendek genre deh. gitu. Coba ya genre. Submit. Bener. Pepeong, pepeong. Oke, nice. In the final part of this course, you'll get an introduction to dashboards and stories. You've built good-looking visualizations in the previous exercises, and as we build more of them, it'll be really convenient to see them all on one page by using a dashboard. A built-in Tableau feature, we can easily do that. On this slide, you can see a dashboard built using the video games dataset. It contains 4 visualizations by the PlayStation product family and gives insights on sales by platform, the top video games, and the top genres. A dashboard is a collection of several views. It makes it easy to compare data and helps uncover key insights. The data is automatically connected to your worksheets, so if you make a change on a worksheet, it will automatically be visible on your dashboard and vice versa. Dashboards are interactive. More advanced dashboards contain filters and allow users to drill down and do their own analysis. Views can be connected, allowing one view to function as an interactive filter. We will go through a live example to dig deeper in this in the next video. Useful dashboard or worksheet insights can be bookmarked using stories. In other words, a story is a sequence of visualizations that work together to tell a story or a narrative. Since people tend to understand and remember concepts better through stories, they might be a very effective tool for your business case. Each individual visualization in a story is called a story point. This is an example of a story in Tableau. It allows you to cycle between 2 story points. The first story point, called platform comparison, enables the user to compare sales across Xbox, PlayStation, and Nintendo. The second story point allows the user to deep dive into a certain product family, such as PlayStation, where sales by a platform can be investigated. So how does everything fit together? Let's make an analogy using Russian dolls. A worksheet can be placed into a dashboard, as we saw in the PlayStation example. The first story we saw contained 2 dashboards, one to compare product families and one to deep dive into platforms. A worksheet can thus be placed into a dashboard, and a dashboard can be placed into a story. Although it doesn't happen frequently, just as with Russian dolls, you can also fit a worksheet straight into a story. It's time to see if you understand the difference between a worksheet, a dashboard, and a story. Good luck! Good luck. All right. In a multiple sheet story. Oke. Nah, habis ini beres nih worksheet versus quiz ya. Pas nih. Pas selesai juga. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Ini apa? Sequence sudah. Oh, oke. 14. Hai. Event. Dashboard apa? Allows you that nah, inilah Excel dilawanin sama Tableau.
Salah lagi kayaknya, jangan. Coba deh. Sequence. Berarti ini di Bener sini. dashboard itu bener. Ini di Oh, sini. story. Oh, ada story. Boom. Pas, Fah. Nice. Tamat nih berarti. Woi, daily XP-nya udah naik. Good. Well done. Oke, pas ya kayak jam 6 ya? Pas. Berarti, Oke. Fah, besok masuk ya? Sama Jumat ya? Ya, masuk. Oke. Take care, Fah. Istirahat yang cukup ya. Ya, sama-sama. Thank you ya, Kak. Yang sehat itu surat jangan lupa diurusin. Ya, ya. Dadah. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.